Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya udah mengganggu waktu istirahat kalian. Ya Enggak, Pak. Pak. Jadi Bapak minta mute dulu ya suaranya ya, biar tidak berisik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menggunakan alat secara virtual karena kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Jadi Bapak mengusahakan mencari referensi untuk bisa kalian melihat setidaknya penampilan dari alat ukur yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar alat ukur mikrometer sekrup, jangka sorong, kemudian neraca Ohaus, dan kalau nanti masih ada waktu bisa kita menggunakan alat stopwatch ya, stopwatch yang analog. Nah, kita langsung masuk saja. Bapak akan men-share screen desktop dari layar laptop Bapak. Silahkan nanti kalian lihat di share screen-nya ya. Iya Pak. Ya Pak. Udah bisa lihat share screen laptop Bapak? Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, bisa ya. Jadi Bisa, kita Pak. mulai saja. Sebelumnya ini udah tahu alat apa? Apa ya? Mikrometer skrup ya? Yang lain? Jangka sorong. Ya, ini Jangka adalah sorong. jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong di sini ada rahang tetap yang Bapak tunjuk dengan tanda panah. Kemudian di sini ada rahang geser. Kemudian di tengah ini ada namanya apa? Ada yang tahu? Apa ya? Skala utama. Skala Ya. utama. Yang di bawah? Skala Ya, skala nonius. Nah, jadi untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, langkah pertama adalah kita harus meletakkan benda yang akan kita ukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian kita geser rahang gesernya sampai mepet Mentok. dengan benda. Nah, seperti ini. Nah, ada yang tahu berapa pengukuran dari skala utamanya? 6 Pak. 5. Yang lain? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ya? Ini 1 ya. Berarti sebelum 1 berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. 6. Jadi untuk melihat skala utama, lihat skala utama sebelum skala nonius. Jadi misalkan sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi ini kan ada angka 0. Nah, sebelum angka 0 ini ada garis ini kan di skala utama. Nah, kita lihat berapa nilainya. Dan didapatlah skala utamanya 0,6. Kemudian untuk melihat skala nonius. Untuk melihat skala nonius, kita melihat yang di bawah. Garis di skala nonius yang sejajar dengan garis di skala utama. Mana? Ini Pak, 3 ya. Dah tepat, Ya. benar sekali. Jadi kalau dinilai di skala noniusnya 3, kita harus mengalihkan dengan 0,01 cm. Berarti 0,03. Iya, 0,03. Nah, untuk total pengukuran bendanya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Tadi skala 0,63. ya, benar, tepat sekali. Jadi skala utamanya tadi 0,6,
kita tambahkan dengan skala noniusnya 0,03. Dapatlah hasil 0,63. Satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter. Coba kita lihatlah jawabannya ada di bawah ini. Bapak buka dulu jawabannya, apakah benar? Ya, benar. Jawabannya 0,63 cm. Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah. Betul. Ada, Pak. Nah, kita lanjut coba yang kedua ya. Bapak coba tutup dulu jawabannya. Kita coba panjangkan bendanya. Nah, kita geser, rahang gesernya sampai mepet dengan benda. Kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, 4. dan agak cancu. Nah, skala utamanya berapa? 1,4 ya, Pak. 1,4. Ya, benar. 1,4, Pak. 1,4. Skala noniusnya? Bentar, Pak. 7. Ya, benar 7. Jadi, hasil pengukuran 0,07. hasil pengukuran total 1,47. 1,47. 47. Ya, benar. Coba kita lihat ya. Ya, Pak. Nah, 1,47. Yang lain ada yang masih bingung? Enggak, Pak. Ya Pak, masih bingung Pak. Masih bingung? Iya Pak. Bingungnya di mana? Cara menggunakannya. Cara menggunakannya. Ini karena kita virtual ya, jadi agak susah. Jadi tadi Bapak bilang sebelum menggunakan jangka sorong, kita meletakkan bendanya terlebih dahulu di antara rahang geser dan rahang tetap. Dan rahang tetap. Ya, kemudian kita geser rahang gesernya sampai mentok ke dengan benda. Nah, pada alat aslinya sebenarnya ada alat untuk mengunci rahang gesernya agar tidak bergerak. Karena di sini virtual, jadi ya tidak bakalan bergerak dia. Kemudian lihat berapa nilai di skala utamanya. 1,2. 1,1. Iya, 1,1. Udah belum 1,1. sampai 1,2 tuh. Nah, skala noniusnya 9. 9. Jadi 0,09 dan hasil pengukurannya 1,19. 1,2. 1,10. 1,19. 9. Ya, ada di bawah ya. Ada di tabel kuning di bawah. Coba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya. Kita lanjut ke Ya Pak, itu aja. alat yang kedua tentang mikrometer sekrup. Sekrup. Ini adalah penampakan dari mikrometer sekrup. Sama kurang lebih penggunaannya dengan alat jangka sorong, akan tetapi untuk mikrometer sekrup ketelitiannya lebih kecil lagi, besar 0,01 apa satunya, milimeter atau sentimeter? Milimeter. Ya, Milimeter. kalau mikrometer sekrup ketelitiannya 0,01 milimeter. Kalau tadi jangka sorong 0,01 cm. Nah, Bapak tutup dulu ya jawabannya. Nah, sama di sini juga semacam jangka sorong, ada poros tetap namanya, kemudian ada poros geser, kemudian di sini ada skala yang Utama. ya, yang di sini ada skala utama dan di sini ada skala nonius.
Nah, sama penggunaannya seperti jangka sorong, kita meletakkan benda yang akan kita ukur di antara poros tetap dan poros geser. Selanjutnya, kita putar ini Scalenonisnya sampai poros gesernya mentok dengan Mentok. benda. Oke. Nah, lihat di skala utamanya berapa nilainya. Bentar. 8 Pak. 6, 7, 8. Ya, benar. 8. Skala Noniusnya Scalenonisnya 1, 2. ada yang tahu skala Noniusnya berapa? 10. 12. Ya, benar. 12 kita kalikan dengan 0,01 dulu. Jadi hasil pengukuran skala Noniusnya 0,12. Nah, jadi pengukuran totalnya berapa? 8,1 Pak. 8,12. 12. Apa satunya? 12 milimeter. Ya, milimeter. Kalau kita belajar IPA, jangan lupa dengan satuan. Ya, satuan sangat penting. Kalau tidak Baik, ada Pak. satuan, biasa salah. Nah, sampai sini paham? Paham Pak, paham. Paham, Pak. Nah, udah muncul. Nah, jadi di sini adalah neraca Ohaus 3 lengan beban. Jadi di sini ada beban yang paling berat bernilai 100 gram setiap perpindahannya. Kemudian ada yang puluhan, 10 gram, 20 gram. Kemudian di sini ada per unitnya 1 gram. Yang kecil ini ya. Nah, bagaimana cara menggunakan alat neraca Ohaus? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu fungsi dari bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada tempat beban untuk meletakkan benda yang akan kita ukur. Kemudian di sini ada untuk mengkalibrasi alat. Nah, mengkalibrasi alat ini tujuannya untuk menyeimbangkan atau membuat posisi di garis ini di titik 0. Nah, fungsi titik 0 ini sebagai acuan kita dalam pengukuran. Kayak kita nimbang di timbangan biasa kan harus garisnya di 0 dulu kan biar akurat. Nah, sama di neraca Ohaus juga seperti itu. Nah, langkah pertama kita meletakkan benda yang akan kita ukur. Misal di sini Bapak meletakkan kubus ya. Nah, langkah pertama kita harus menggeser beban yang berat terlebih dahulu atau yang ringan terlebih dahulu. Berat Ringan. dulu. Berat dulu. Yang lain? Ringan. 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 Ada yang ringan, ada yang jauh berat. Yang lain? Ada lagi? Atau yang sedang dulu? Boleh. Nah, yang benar adalah kita menggeser beban yang paling berat terlebih dahulu. Nah, jadi yang di tengah ini ya, kita geser dulu ke 100, belum turun, ke 200, juga belum, ke 300, juga belum turun, ke 400, juga masih belum turun, ke 500, kelewatan. Lewat. Jadi kita harus mundurkan ke 400 gram. 100. Kemudian kita gerakkan beban yang puluhan. Sedang. Puluhan. Turun ya. Kemudian Iya. geser lagi ke 20. Turun lagi, geser ke Iya. 30. Sudah tepat Pas. belum? Pas. Berarti Yakin pas? 430 gram. Coba Pas, Pak, pas. kita geser ini Belum, ya. Pak. Belum, Pak. Kelewatan. Lewat. Sepertinya itu kelewatan. Jadi kita mundurkan ke 20. Ke 20. Kita Yang geser paling bawahnya yang paling dinaikin. bawah ya. Nah, pas, Ya, Pak. pas. Nah, jadi berapa? Hasil pengukuran. 9,5.
9,3 gram. Jadi hasil pengukuran yang pertama 400 gram ditambah 20 gram ditambah yang beban kecil berapa? 9,3. Ya, 9,3. Jadi hasil pengukuran bebannya 429,3. ya 429,3. Coba sambil dicatat nanti ya, berapa berat yang beban yang berat, kemudian yang sedang, yang kecil, nanti tinggal langsung dijumlahkan. Coba Bapak tambahkan dengan ini, misalkan apa nih, penjepit kertas, paper clip. Nah, kalau ini misalkan udah seperti ini kan, jadi kita geser yang mana dulu? Yang atas, yang paling atas. Atau kita ulang dari awal. Langkah pertama kita geser yang berat. berat. 400. 400, kalau ke 500 lewat, nanti ke 400. Kelewatan Kemudian nih, Pak. geser yang puluhan. Yang 20-an. Ya, 40. Baik. Ke 40. 40 Lewat kayaknya. kelewat. Jadi kita Lewat. lanjutkan ke 30. 30. 30. Kemudian geser yang paling kecil. Nah, udah belum? Pas. Dah, berapa? Lah 4 434,8. Ayo, Iya ada yang 7. bilang 7,7. 7, ada yang 8. 7, Pak. Ya, benar. 434,7. 7. Apa satuannya? 7 miligram. 7 Gram. gram. Ya, Gram, kalau- Pak, gram. Kalau berat atau massa satunya gram. Nah, sampai sini paham? Insya Allah, Pak. Nah, Insya Allah paham. Nah, terakhir mungkin kita bahas yang stopwatch. Pernah lihat stopwatch? Pernah. Bukan Oh, stopwatch pernah, Pak. HP ya, stopwatch yang aslinya. Iya, tahu, Pak, tahu. Ini namanya analog stopwatch. Di sini ada tombol start. Kemudian di sini juga nanti ketika tombol yang keduanya bisa sebagai untuk pause-nya. Jadi bisa di pause. Kemudian di sini ada tombol restart. Sorry, stop. Restart ini untuk mengembalikan ke posisi Stop. awal. Ke Restart. posisi Untuk mereset kembalikan. ya, reset. Nah, cara penggunanya mudah, tinggal kita klik tombol start. Start. Nah, berjalan. Nah, yang ini menunjukkan apa? Detik atau menit atau jam? Detik. Detik. Ya, yang di luar ini menunjukkan detik. Sedangkan yang di dalam, yang kecil ini menunjukkan Menit. 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 Nah, nanti tinggal kita lihat menitnya berapa dulu, yang kecil dulu dilihat, nanti baru tinggal lihat skala yang di luar berapa detiknya. Kalau misal mau pause, tinggal klik yang tombol kiri lagi pause. Nah, kalau misal mau mengembalikan ke posisi semula ke 00 lagi, tinggal klik yang tombol kanan Get restart. start. Ya, dia akan kembali ke 0 lagi. Dan mungkin itu saja 4 alat yang Bapak bisa peragakan secara virtual ke kalian. Sayangnya kita belum bisa bertemu secara tatap muka, melihat alatnya secara langsung. Tapi harapan Bapak dengan adanya alat virtual ini kalian bisa paham dan bisa setidaknya mengira-ngira, membayangkan bagaimana penggunaan alatnya nanti kalau misalkan sudah ketemu alatnya secara langsung. Ya, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
Kalau tidak Tidak ada, ada, Pak. Bapak ucapkan terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Ya.